warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Arum akan menjelaskan tata cara praktikum untuk mengukur pH larutan dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru serta menggunakan indikator pH. Nah, di sini lakmus merah kalau dia dimasukkan ke dalam larutan tetap merah dan yang biru tetap biru, tandanya larutannya tetap netral. Sedangkan kalau lakmus merah tetap merah, biru jadi merah, jadi hasilnya sama-sama merah, berarti kesimpulannya larutannya adalah asam. Selanjutnya kalau misalnya yang merah jadi biru, biru tetap biru, berarti kan hasil akhirnya biru dan biru, maka kesimpulannya dia larutannya bersifat basa. Nah, basa itu apa, Bu? Basa itu larutan yang pH-nya di atas 7, jadi dia itu sifatnya kayak pahit seperti itu. Nah, kalau yang asam dia pH-nya di bawah 7, jadi 1 sampai 6 sekian. Kita mulai, saya punya beberapa larutan. Yang pertama ada kopi, garam, lemon, sampo, teh, dan cuka. Kita mulai dari cuka terlebih dahulu. Saya masukkan indikator lakmus yang biru. Hasilnya langsung merah. Oke ya, kelihatan. Jadi di sini merah ini menandakan bahwa dia merubah lakmus biru menjadi merah. Untuk lakmus merah ternyata dia tetap merah. Berarti kesimpulannya dia merah-merah, artinya dia sifatnya cuka, adalah asam. Selanjutnya kita lanjut ke larutan teh. Larutan teh ini kita masukkan seperti yang cara pertama. Ini ada dua lakmus, merah dan biru. Warnanya tetap tidak berubah, tandanya dia netral. Berarti kesimpulannya larutan teh itu netral, pH-nya sekitar 7. Lanjut ke sampo. Sampo ini bisa diganti sama air sabun, bisa juga pakai air cuci tangan dan lain sebagainya, bisa pakai sunlight. Kita masukkan juga sampo dengan dua lakmus yang berbeda warna. Ini kurang diputer kayaknya, benar ya. Lakmus biru tetap biru. Lakmus merahnya ini mungkin larutannya agak sedikit kurang nyampur ya. Harusnya kalau ini sampo itu dia sifatnya kan basah, jadi dia harusnya warnanya biru sama biru. Oke ya, itu untuk sampo. Selanjutnya kita pakai yang larutan lemon. Larutan lemon kita buktikan dia menggunakan lakmus biru, warnanya jadi merah, guys ya. Kalau merah berarti pasti dia asam biasanya. Kita coba dulu yang merah, warnanya tetap merah, berarti kesimpulannya lemon itu larutannya bersifat asam, kecut kan, asam. Selanjutnya kita next ke garam. Garam ini kita coba dengan dua kertas juga. Warnanya tetap, berarti dia garam itu netral. Loh Bu, netral kok rasanya asin, nggak kayak air Aquades, bisa diminum. Iya, jadi netral itu adalah reaksi dari campuran asam kuat dan asam basa sehingga dia sifatnya netral. Jadi kuat ketemu kuat jadinya netral, seperti itu. Selanjutnya kita ke kopi. Oke ya. Kopi ini merubah lakmus biru jadi merah, berarti kopi itu sifatnya asam. Loh Bu, kopi itu kan pahit, kenapa asam? Mungkin kalian pernah dengar istilah kalau orang minum kopi bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, kenapa? Karena sifatnya memang asam, kayak gitu ya. Untuk indikator pH, nah, ini bisa mengukur tingkat angkanya. Misal asam itu berapa tingkatannya? Asam banget apa asam aja? Misal kita bisa mentolerir minum lemon misal, ternyata masih bisa diminum atau dimakan, berarti pH-nya mungkin mendekati 7. Nah, kalau misal asam kuat itu kayak air akinya sepeda motor atau kendaraan, itu kan nggak mungkin ya kita incipi, makanya kita pakai indikator ini. Nah, biasanya kalau asamnya kuat itu antara 1 sampai 3. Jadi ini kalau kena kulit itu terbakar. Biasanya orang-orang kalau nyebutnya itu air keras, bukan air es batu ya.
Selanjutnya kalau ini 7 sampai 14, 7 ini ada tanda, itu tandanya dia netral. 8 sampai 14 itu tandanya dia basah. Kalau sampai mendekati angka 14 berarti itu basahnya kuat banget. Jadi kalau misal kena kulit bisa iritasi. Kalau 8 aja, misal pare, tahu pare ya? Nah, kalau pare itu kan pahit. Nah, itu kemungkinan dia masih bisa angka 8 karena masih bisa kita makan kayak gitu. Jadi yang biasa kita masih bisa makan itu pH-nya masih di sekitar angka 7, 8, 6 seperti itu. Kalau angkanya 1, 14 itu berarti udah nggak bisa diincipi pakai indera pengecap ya. Kita mulai dari cuka dulu. Nah, cuka kelihatan ya warnanya. Kita tes dengan ini. Cuka itu tadi kan asam. Nah, kita lihat di sini cuka itu berapa pH-nya. Di sini bisa kelihatan angkanya. Nah, di sini dia warna ungunya yang mana? Berarti kita taruh di kotak ini yang mana kira-kira yang sesuai. Nah, ternyata dia pH-nya 2. Kamu nggak boleh ngincipi cuka. Nah, kayak gini ya. Next, kita ke larutan berikutnya. Kalau netral kita nggak usah hitung ya, karena netral itu udah pasti 7. Kita coba sekarang yang lemon. Lemon ini kan masih bisa dimakan, masih bisa diminum. Nah, dia pH-nya nggak seperti yang tadi, dia pH-nya 3, jadi masih bisa dikonsumsi. Kalau yang cuka tadi 2, jadi lebih asam, asamnya lebih kuat. Kita lanjut ke kopi deh, biar tahu kopi itu kok bisa asam itu angkanya berapa. Nah, kopi itu angkanya adalah sekitar 5 ya. Nah, ini berkisar antara 5 dan 6. Berarti di sini kopi itu sifatnya asam, tapi asam yang nggak sekuat cuka. Kenapa? Karena kalau kamu minum kopi kan nggak kecut kan? Nah, seperti itu. Jadi semakin kecut, semakin asam, itu pH-nya semakin rendah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait praktikum pengukuran pH. Semoga mudah untuk dipahami dan selamat berpraktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.